Nah, untungnya nyokap dan bokap gue tuh ngerti bahwa pendidikan itu penting. Jadi lo, pokoknya lo harus sekolah lah gitu. Apapun caranya harus sekolah. Jadi gue tetap dijaga untuk tetap sekolah gitu. Kok bisa sih masuk UI? Karena dibukain pagernya ya? Iya. Gerbangnya dibuka, masuk, tinggal bener. Karena emang gue cerdas sih. Cara mendidiknya ya, gue mau terapin ke anak gue tuh kayaknya nggak bisa deh. Gue mau terapin ke anak gue tuh kayaknya nggak bisa deh. Jadi dulu nih rumah gue tuh masih ada sumur yang gini nih. Iya, sumur, ya, iya. Sumur yang begini. Terus ada salah satu kakak gue yang ngambek nggak mau sekolah. Sama nyokap gue tuh semua tas anak-anaknya dimasukin ke dalam sumur. Ya udah lo nggak usah sekolah semuanya. Akhirnya kita tuh takut, nggak pernah ada ngambek. Minta beliin ini, kalau nggak dibeliin gue nggak mau sekolah. Itu mah nggak ada, udah lo nggak sekolah aja, ntar lo sendiri yang ngerasain gitu. Jadi kita tuh sekolah memang karena apa ya? Entah gimana caranya orang tua gue itu kasih doktrin bahwa sekolah itu memang perlu. Sepenting itu. Sepenting itu. Kita tuh dari kecil tuh ngerasa gitu. Lo nih lingkungan lo seperti ini, yang bisa membedakan lo kalau lo sekolah gitu. Nah, akhirnya kesadaran itu ada ya. Ya kayaknya semuanya, alhamdulillah semuanya selesai sekolah gitu. Iya, jadi buat teman-teman di rumah yang anaknya males sekolah, bikin sumur. Tapi kalau gue kayaknya nggak tega deh sama anak gue kayak gitu deh. Karena mungkin Cing Abdel punya rasa kayak, jangan sampai anak gue kayak gue dulu nggak sih gitu, apa gimana? Iya sih. Beda generasi, beda generasi. Makin nggak tegaan. Makin nggak. Saking sayangnya sama anaknya jadinya. Beda aja kayak sekarang tuh kita juga sebagai anak juga kadang dibentak dikit udah nangisnya minta ampun. Merasa orang tua jahat banget. Betul. Padahal zaman dulu kakek nenek kita mereka dibalurin madu, disemutin bodo amat gitu kan kayak. Gue disosor setrika aja pernah sih. Disosor setrika sama nyokap gue. Karena dia lagi nyetrika terus gue minta uang gitu. Mos aja. Aduh kacau, gue bilang nyokap gue emang. Tapi anehnya nih, gue tidak ada rasa benci sedikit pun sama nyokap gue. Pernah dia lagi ngulekannya tuh anak ulekannya tuh. Dia bukan yang begini tapi yang iya, orang Padang ya, yang batu ya? Yang batu. Jadi gue sama dia disambit. Anjir. Pas kena, blok. Kenapanya? Kering. Gue bilang, setelah gue nyokap gue bagaimana sih jadi nyokap gitu. Nyokap gue gimana jadi nyokap? Tapi aneh ya, kenapa tidak ada benci sedikit pun sama nyokap? Orang tua. Setelah gue jadi bapak, setelah ini gue baru sadar, ternyata gue dulu sebegitu megelin. Bayangin nyokap gue itu punya anak 8. Pembantu yang ini nggak ada, dia ngerjain, dia nyuci pakaian, masak, bersihin rumah yang selalu dilakukan setiap hari. Lo bukannya anak 1, 2 aja udah pada ngeluh. Nah ini 8-8-nya ada dengan tuntutan yang berbeda. Sialnya gue mungkin pas gue lagi itu, dia lagi muncak kali. Mungkin udah ada 6 orang yang minta kan. Dan lucu. Iya, ada 2 yang ketujuh. Bayangin gitu, gue nggak direbus aja udah syukur gitu kan. Ini datang lagi. Gue lagi nyetrika gitu, gak kelar-kelar. Langsung disetrika. Aduh, Allahu Akbar. Mami, mudah-mudahan Mami bahagia di surga. Amin ya Allah. Menjadi orang tua, lo bakal ngerasain betapa dulu orang tua kita tuh sangat pedih ngadepin kita gitu. Ini gue berasa saat gue WA anak gue terus nggak dijawab. Aduh. Tapi ini kebaca. Iya, doang. Gitu kan. Duh, merasa tuh sakit. Padahal dulu gue sering banget dipanggil pura-pura tidur. Disuruh pura-pura gimana lah gitu. Dan gue yakin orang tua gue juga tahu gitu. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata gue dulu sebegitu, udah bisa dibilang durhaka kali ya. Karena ya cuman ya apa yang lo tanam akan lo tuai dah gitu. Ya Allah, nanti pada saatnya lo akan
merasakan. Nah, sebenarnya kesadaran-kesadaran itu kalau udah bisa dirasakan pada awal-awal, bukan penyakit yang datang duluan, tapi kesadaran itu yang datang duluan, mungkin hidup kita akan lebih damai deh. Benar. Maksudnya sebelum kita jadi ibu kita udah bisa tahu. Tapi agak sulit memang, untuk merasakan itu gitu. Saat kita belum ada di posisi itu. Dengan cerita lo yang segala macam itu, nanti pada saat lo jadi ibu, lo baru ngerasain, gila gue kurang ajar banget dulu ya sama nyokap gitu. Jadi kayaknya tuh penyesalan memang selalu datang belakangan. Ada juga sih penyesalan yang datang duluan. Apa tuh? Janji jam 10 datang jam 9. Aduh nyesel gue datang duluan. Iya nyesel datang duluan. Masih sepi biasanya. Masih gak ada temennya sendirian doang. Jam 9 tinggal kosong. Kosong, janjinya jam 10. Iya. Aku juga mencoba menempatkan diri sebagai ibu gitu kan. Kayak nanti kalau gue punya anak gini-gini. Malah kepikiran ya udah gak usah punya anak dah. Takut nih gue kalau digituin. Enggak, memang kalau kita pikir gitu kita akan takut. Tapi kalau lo berpikir bahwa ada rasa kayak punya anak itu ya, kalau buat gue ya, punya anak itu sesuatu yang ajaib kalau maksudnya tuh lo punya satu rasa cinta yang nggak pernah lo rasakan. Begitu anak lo lahir, rasa itu baru bisa ngerasain, kayak gini ya cinta sama anak gitu. Begitu lo punya anak yang kedua, kayaknya nih begitu punya anak pertama tuh, gue udah habis lah rasa cinta nih buat ini. Begitu punya anak kedua, kita tuh ada lagi tanpa mengurangi cinta kita kepada anak yang pertama gitu. Dan itu menyenangkan rasanya gitu. Jadi nggak usah takut punya anak. Mungkin sebenarnya anak lo yang takut punya ibu kayak lo. Itu yang mungkin ya tadi mungkin yang dirasain sama ibunya Cing Abdel. Jadi kayak cinta tahu-tahu lapan aja. Iya. Tahu-tahu setrika aja. Cinta banget. Makan cinta juga. Mati lama-lama gue setrika aja lo biar lo sadar. Jangan minta duit mulu gitu. Ya. Cing Abdel anaknya 2 ya? Iya, 3. 3. Cewek semua ya? Cewek semua. Tapi nggak ada lakinya. Memang. Ada Cing Abdel. Iya, bagus. Tapi sama istri yang pertama. Gue tuh menikah 2 kali. Tapi selesai di yang istri pertama terus menikah yang kedua. Nah, yang kedua ini anaknya 2. Iya kan? Ya 2, ya 14 tahun sama yang paling kecil 9 tahun. Oh, 22 tahun mau udah nikah. Belum. Mungkin dia takut jadi ibu. Iya dong anaknya. Aku 26 tahun ini. Bedanya dikit tuh enggak ya? Iya. Cing Abdel punya anak seumuran kita gitu lah, maksudnya 20-an. Gitu. Ya kan gue sekarang udah 53. Iya udah tua anjir, jangan. 2 tahun lagi 5 sama. 5 sama. Seri tuh. Brau. Harus penalti tuh. Iya. Tapi bandel nggak anak kayak Cing Abdel dulu? Enggak dong cewek. Enggak kayaknya ya. Kan kita nggak ada yang tahu. Kita Bapak gua aja kagak tahu kalau gua bandel. Karena dia nggak main IG ya. Cing Abdel main tapi IG. Anak yang main Facebook terbalik biar nggak diikuti sama bapaknya. Cing Abdel posesif nggak ke anak ceweknya? Kayaknya iya ya. Itu dia tadi kalau dibalas dia marah. Iya. Makanya gue lagi ngebayangin nih karena yang umur 14 tahun ya beberapa tahun lagi akan ada anak cowok datang ke rumah tok ada Latisha nggak om? Aduh. Gimana Cing kalau ada Cing? Gue selalu bilang gini, kalau sama anak gue udah bilang kalau ada pengen jalan sama laki-laki dia harus minta izin ke rumah. Gitu. Iya benar. Datang ke rumah jangan ketemu di jalanan gitu. Misalnya dia datang bilang, om pengen ngajak Latisha nonton, oke silakan pergi, gue ikut. Diintilin. Silakan. Mau nonton apa? Ayo, gue biar udah nonton, mau nonton lagi. Gitu. Diintilin orang 3. Mana bawa duit pas-pasan buat 2 tiket harus keluar tuh. Iya. Udah gitu duduk di tengah lagi. Iya kata gua. Iya. Kayaknya itu hampir dirasakan sama semua bapak-bapak yang. Iya.
Karena kenapa? Karena mereka bapak-bapak itu nganggep anak itu yang datang si cowok itu kayak belangsaknya kayak dia waktu dulu gitu. Oh, buat cermin tahu isi gitu. kepala lu gitu. Iya. Iya. Ngemeng Berat. Tapi biasanya emang orang tua laki-laki yang sesantai itu sama pacar anaknya nggak sih? Iya, sebenarnya akhirnya nih kayak gini nih, ini terjadi sama kakak gue yang punya anak cewek juga. Kakak gue cowok, persis di atas gue cowok. Dia baru mendapatkan pengalaman pertama ada cowok yang ngapelin anaknya. Oke. Dia waktu si cowok ini datang dia lagi ada di luar. Begitu dia masuk, udah di wewe nih ada si ini datang gitu. Dia cerita nih sama gue nih. Begitu gue masuk dia, yang salah tingkah tuh gue katanya. Gue harus gimana ya? Karena itu pengalaman pertama dia juga. Jadi itu gue harus gimana jadi bapak ya gitu. Ya, karena kan semuanya pengalaman pertama gitu. Masih semuanya belajar, kita belajar jadi anak, Bener. dia juga belajar jadi orang tua gitu Iya kan. gitu. Bahkan dua-duanya kecil tuh udah tahu gue dulunya gimana. Oh iya. Karena dia bisa lihat di YouTube dari ini udah dan sebelum itu juga gue udah cerita gue tuh kayak gimana. Jadi kayaknya gue lebih ini, kamu tahu kan dulu Buya kayak gimana gitu. Gue karena gue dipanggilnya Buya. Tadinya mau dipanggil Dedi, tapi masa manggil emaknya Mizwar. Dedi Mizwar. Buya tuh udah tahu apa namanya dunia bandel itu kayak gimana. Jadi kalau lo ada sesuatu nggak bisa pura-pura. Kita tuh udah tahu karena kita udah pernah ngerasain jatuh cinta tuh kayak gimana, perubahannya kayak gimana. Kalau lo udah mulai melenceng dikit, perubahannya kayak gimana, kan tinggal berkaca sama diri kita sendiri gitu. Cuma udah nggak bisa tuh model dulu ngomongnya tuh kayak apa otoriter gitu. Kayaknya udah nggak musim dah. Udah nggak musim. Pendekatannya beda zaman sekarang. Pendekatannya beda benar. Kalau dulu kalau orang tua ngomong ya kita diam. Iya. Kita diem, nggak boleh ada perlawanan. Nggak boleh ada perlawanan. Kalau ada perlawanan lagi. Perlawanan lagi, Lebih merasa keras. dijawab gitu. Dulu kan serba salah. Kalau kita dikasih tahu terus ngejawab aja kalau kita tahu. Kalau kita diem, dikasih tahu diem aja. Serba salah kita ngomongnya gitu. Iya. Apa kisah hidup Cing Abdel yang sering diceritakan ke anaknya sebagai pelajaran hidup? Narkoba gue sering ngomongin. Narkoba Sering gue omongin betapa bahayanya narkoba. Narkoba itu bukan satu hal yang untuk coba-coba gitu. Karena lo nyoba sekali, karena sialannya itu narkoba itu ada enaknya. Oh, ada enaknya. Iya, kayak lo minum lah, Ci. Ada enaknya. Kalau nggak enak, ngapain lo pakai juga. lagi gitu. Iya Nah, itu permasalahannya. Orang kan begitu, namanya manusia pengen yang instan aja. Yang dirasakan instan enak, ya dia akan terus lakukan itu. Cuman nggak tahu rentetannya itu bahaya banget. Gitu. Jadi, gue tekanin jangan sampai. Sekalipun nyoba jangan. Jangan sampai nyoba. Karena itu memang bukan hal yang buat dicoba-coba gitu. Ada niat pun jangan. Jangan gitu. Gue selalu tekanin, kadang-kadang takutnya ada ya itu yang tadi, lo kalau nggak pakai ini nggak gaul lo, kalau lo nggak pakai ini nggak gaul. Jangan ikut-ikutan lingkungan ya. Jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Taneminnya mungkin secara perlahan tapi intens gitu, sehingga dia di alam bawah sadarnya udah ngerasa sendiri gitu bahwa ini bahaya, jangan diikutin gitu. Sama ini nggak sih, itu mas kalau misalkan lingkungannya kayak gitu ya udah balik lagi ke prinsip anaknya gitu. Iya. Iya nggak? Iya, maksudnya misalnya sekarang gue tanemin juga, misalnya dia lagi konflik sama temennya gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa konflik, nggak apa-apa lo nggak berteman sama dia. Dia hidupnya jalan, hidup kita juga harus jalan gitu. Jadi nggak harus lo tuh diterima sama semua lingkungan. Gue selalu ngajarin ada lingkungan-lingkungan itu yang nggak terima kita dengan keberadaan kita. Nah itu gue ajarin gitu dengan doktrin-doktrin yang sehalus mungkin caranya, supaya dia sadar bahwa memang kita nggak bisa menyenangkan sama orang lain, semua orang gitu. Pasti ada orang yang nggak suka sama kita, dan ya itu nggak apa-apa gitu. Betul. Dan kita juga boleh banget buat nolak lingkungan itu. Benar. Kita kan maksudnya kalau misalkan
emang dia yang nggak bisa cabut dari kita, ya kita cabut dari dia, ya kan? Betul. Gitu maksud gue, kayak daripada gue di sini aja. Iya. Jadi Gue bersikap nih. Gak apa-apa kita nggak disukain sama orang. Sangat nggak apa-apa karena kita pun punya orang yang kita nggak sukain. betul. Kita iya nggak munafik ya. Kita Iya. juga kalau nggak suka sama orang ya udah. Ya udah, kita nggak usah berapa ya bersinggungan sama dia gitu. Dan pada saat kita nggak disukain sama orang lain, ya udahlah nggak apa-apa juga. Lo nggak suka aja. Yang penting tidak ada hal yang merugikan akhirnya gitu. Betul. Jadi hidup itu adalah perkara prinsip. Nah, udah. Lanjut, lu yang Udah gitu doang, ngapain panjang-panjang. Iya. prinsip. Hidup adalah prinsip, guys. Ini kita masuk ke segmen ini, Cing. Anjay, segmen. Anjay. Biowan ya? Foto-foto. Hah? Biowan. Enggak dong. Mirip gak sih? Ini Sigit, ini Daniel. Ini gue ini tahun 90-an lah. Iya, kayak Rispo. Gue tuh sosokan dulu, 90-91 tuh gue berbatik. Berbatik? Ini ya kayak begini-begini semua nih model-model baju gue, batik-batikan gitu. Tapi sekarang sosok, ini lagi kok. sosok mau beda gitu. Apaan sih pakai batik gitu. Udah. Ini orang Sosokan lah, ini masih sosokan. kuliah. Ini ya kuliah rambutnya Gondrong. gondrong 3 grip tuh. Maksudnya gondrong doang, main gitar 3 CGF doang. Gondrong 3 grip. Iya, 3 grip. Ini ada dong potongannya zaman sekarang apa namanya? Mohak. Mulet. Iya, mulet. Kayak gini ya? Iya, mulet Iya. sekarang gitu. Dulu memang apa ya? Kumis itu mah dipelihara zaman-zaman itu, malah jenggot yang dihilangin gitu. Ini siapa? Ini Daniel tuh. Daniel Iman ini penyiar. Dia ini sekarang apa ya? Kayaknya sutradara iklan deh. Ini sutradara iklan, terus ini Sigit, dia sekarang lembaga-lembaga yang ngumpulin zakat dari masyarakat terus disalurkan. Teman kuliah semua, Cing? Ini teman siaran. Oh, siaran. Ini teman siaran di Radio SK. Ini umur berapa, Cing? Kayaknya 21 lah Wih. paling top 21 ini karena tahu kalau umur 22 itu gue lagi sayang ayah ya kalau. Iya, 22 sayang ayah, 33 sayang adik kakak. 22 itu radionya udah pindah. Ini di radio yang lama. Jadi mungkin ini umur 21. Radionya masih ada nggak sih sampai sekarang? Nggak ada. Udah radionya itu perusahaannya itu frekuensinya itu dibeli sama Trax FM. Oh, jadi dia grupnya MRA. Ya. Jadi dibeli itu Radio SK namanya. Ya ini umur 21 lah ini. Menang mana waktu itu 21 ya? Tadi seri ini sekarang ada yang memimpin pertandingan. Lanjut dong. Ini bikin prewed ini. Prewed. Prewed. Foto-foto prewed. Oh, ini foto prewed? Iya, foto prewed. Mohon maaf nih, kenapa pakai kaos doang ya? Kan cerita lagi keseharian. Oh. Jadi foto-fotonya gue lagi main nih, bini gue pura-pura nyanyi. Nanti ada yang lagi pakai ini, ya bikin-bikin sendiri gitu. Ya low budget lah, nggak pakai kostum-kostuman. Ya, nggak usah pakai kebaya-kebayaan ya. Nggak, Padahal iya. belum nikah ya. Iya. Udah pakai ini aja baju pengantin. Ini sih apa ya? Pendekatannya low budget lah. Jadi kita bikin temanya seakan-akan disengaja gitu. Padahal memang supaya nggak pakai budget, tinggal foto doang. Ala Candid ya. Iya. Ini di kafe. Di Comedy Cafe nih. Komedi kafe di ini dong. Waktu itu masih di Senayan kalau nggak salah. Di dekat SCBD itu dulu Comedy Cafe di situ. Kayaknya di situ deh gue nih. Tahun 2006 apa 2007 ya? 2006. Nah ini gue bikin gini terus gue satu-satuin. Terus di tempat resepsinya tuh pakai plasma jadinya. Jadi kayak video. Jadi gue nggak harus nyetak karena nyetak mahal banget. Iya. Gitu. Bener-bener. Jadi gue memang konsepin seakan-akan konsep padahal nggak punya uang gitu. Kalau harus nyetak-nyetak kan mahal. Ya. Jadi dan buat apa juga banyak-banyak. Kalau yang ini kayak slideshow gitu. Iya. Gitu. Kayak presentasi ya. Iya. Bikinnya juga iya benar. Emang lagi PowerPoint. Iya, zaman-zaman PowerPoint ini. Iya. Lagi pitching ke klien. Iya.
Abdel Oh, ini dan juga masih temon. Masih temon. Temennya monyet. teman-teman monyet. Temennya monyet. Temannya monyet. Berarti yang monyet gue anjir. Temannya monyet. Emang itu kepanjangan namanya? Iya temannya monyet. Padahal dia senang-senang aja dibilang temannya monyet karena yang monyet bukan dia kan. Oh, karena dia Berarti gue temannya yang doang. monyet gitu. Iya. Ini tahun-tahun berapa ya? Tahun 2012-an lah. Kayak mirip Joko Anwar nggak sih, Cik? Iya. Jadi mirip Joko Iya. Anwar. Kalau kayak gitu mirip Joko Anwar. Iya, itu kumis sudah dicukur yang dipelihara jenggot. Ya, udah beda zaman. Iya. Ini mirip Joko Anwar, ini mirip Cing Abdel. Ya. Iya. Cuman diubah doang, goblok. Kayaknya di 2000 ini ketemu di apa namanya? Metro TV nih. Udah bubar? Belum? Udah selesai update temuannya. Terus tak- ketemu lagi di Metro TV Masih. stand upan gitu. Sumringah. Iya. Senang ketemu teman. Ada lagi? Si Anjay. Jail. Anjay. Cinga, pingpong. Pingpong bukan tenis. Tenis Tenis meja. meja, iya. Ya, itu salah sih. Iya, Iya kan? tenis meja. Iya. Tenis meja. Gue salah, gue nggak nyebut mejanya aja. Iya. Sejak kapan, Cing? Gue dari kecil main ini. Gue berhenti main tenis meja itu umur 14 tahun. Oh, dari kecil emang Main tenis meja. di rumah ada mejanya? Nggak punya, cuma di Pisangan itu. Oh. Di Pisangan itu lo pilih, lo mau main bulu tangkis, main tenis meja atau catur. Udah itulah ininya. Berarti ada Kalau Karang bola semua Tarunanya main gitu ya, kan Cing? ya. Iya. Karang Taruna apa? Iya, gue main di kayak Karang Taruna. gitu-gitu. Gue mainnya di Karang Taruna, latihannya di Karang Taruna. Umur 14 berhenti main, baru main lagi pas lagi mau sama desa tuh. Jadi gue berhenti udah sekitar 38 tahun, Iya. 38 tahun nggak main, baru Ini main lagi. sama. Tapi berarti mah lama juga ya? Tapi masih Berarti jago. dulu gue jago, iya. Iya, kalau Jadi gue tuh istilahnya tuh cuma ngingetin manggil muscle memory. Iya. Jadi gue udah ada, Basicnya udah udah basicnya bisa. udah ada Sense-nya gitu. juga kayak Iya, ya tinggal. gitu. Oke. Berarti permainan gue sama umur 14 tahun Itu masih sama. masih sama. Bakal jagoan gue waktu umur 14 tahun. Iya. Tapi udah cukup jago untuk ngalahin semua orang. Anjay. Belum, Anda belum, hashtagnya apa? Sebelum gue lelah, lo udah kalah. Nah, itu. Sebelum gue Iya. lelah, lo udah kalah. Iya. Ini kok Ernest ya? Bukan. Nggak semua yang putih kok, Ernest. Iya. Iya kan, dia sering begitu kan? Iya. Lanjut. Habis. Terakhir. File ini yang terakhir. Cing Abdel, ada yang mau lu tanyain lagi, Kak? Keren. Kita di sini mah kagak nanyain inian kerjaan. Iya. Nggak ada. Karena udah pada tahu lah pasti di sosial media orang-orang kan pada kepo. Udah tau lah lagi projectnya lagi apa, lagi ngapain. Tapi lagi ngapain sih, Cing? Gue ada satu acara di Trans 7 namanya Anak Sekolah. Anak sekolah itu kayak sketsa cuma ada ceritanya. Jadi memang agak sedikit sulit syuting di situ karena harus jaga cerita dan juga harus dapat lucu. Jadi memang agak memakan banyak waktu dan banyak energi gitu. Lu juga pernah kan di sana? Iya. Banyak pelajaran yang Aci dapat gitu dari ya bukan dari pekerjaan itu doang ya, dari pekerjaan yang di tempat lain juga sebenarnya ada aja gitu pasti. Ya tinggal kitanya aja kayak oh kedepannya berarti harus gini harus gini. Iya. Dan yang orang-orang harus ingat menurut Aci, kita sebagai manusia, sebagai seseorang pasti bertumbuh. Iya. Jadi jangan lupain hal itu. Maksudnya kayak ketika kita sudah bertumbuh, terus ternyata kalau lu belum, lu jangan nyalahin kita yang udah tumbuh, ngerti nggak maksudnya? Bener, ngerti. Iya, iya. Ngerti banget. Jangan kayak, oh kok sekarang si Aci segini sih berubah sih. Iya. Bukan berubah, kita bertumbuh. Bertumbuh, ya. Kita pola pikir kita jadi beda. Karena kita mungkin sering ngobrol sama orang gitu kan. Terus Iya, ya itu tadi ngalamin banyak kompromi di dalam hidup kita gitu. Iya. Jadinya itu. Nongkrong deh. Jadi, karena kita udah nggak punya waktu untuk nongkrong. Iya. Kita udah nggak punya, karena kita kerja gitu. Begitu dihadapin sama pilihan lo mau kerja apa mau nongkrong, kayaknya sekarang kita akan pilih kerja dulu. Kerja dulu. Sehingga orang-orang yang biasa nongkrong sama kita ngerasa kita Sombong. menjauh. Iya, Iya. itu dia. Iya, padahal ya memang waktunya aja belum ketemu gitu. Gitu ya.
Dan nggak usah sebel juga akhirnya, ya udah nggak apa-apa. Jangan gitu. sebel, jangan sebel. Iya. Jangan kepo juga orang-orang nih. Nyebelin banget tau Cing. Masa gara-gara, kan gue kan ada series kan, berempat nih. Neneng, gue, Kiki, sama Sasa. Ya kan kita di series mah series aja ya. Iya. Jadi geng kosan nih, temenan gitu setiap hari kumpul, ketemu. Ya kan itu cerita doang. Kehidupan nyatanya memang kita berteman, tapi tidak seintens di sini dong. Ketemu kita terus, juga ya. punya kerjaan masing-masing. Terus kemarin tiba-tiba yang Kiki nikahan, kan gue emang emang gue kan tuh diundangnya malam kan. Dapatnya tuh sesi malam bridesmaid, jadi bridesmaid gitu pokoknya. Terus kayak orang-orang pada kepo ke gue. Kayak, lah kok tiba-tiba story gue banyak banget nih yang lihat, kayak ada 100.000 gitu. Ternyata pada kepoin itu, pada nge-DM, Kak Aci nggak dateng, lagi berantem yang ini. Aneh-aneh aja orang ya pikirannya. Padahal lu datangnya malam maksudnya. Iya, kayak kepo gitu. Terus segala ditanya, Amanda Rigby nggak diundang. Wah, Amanda Rigby siapa? Nanya ke Kiki nanya harusnya. ke gua. Iya. Bukan urusan gua, kata gua. Nih banget orang-orang pada Amanda kepo. Rigby yang main di Trans 7. Yang anak sekolah ada. Sekolah. Mana gua tahu. Gue siang, ternyata Kiki aja udah nganggap gue tua ya. Apa ya katanya? Karena Sesi tua yang tuh di siang. Ada Bu Dewi Irawan kan, ketemu. Iya, maksudnya udah pada tua-tua. Yang malam gue. Tapi terima Cing kasih Abdel. Kiki. Iya. Kita udah diundang ya. Iya. Makanannya enak-enak ya, Cing. Kiki mah luar biasa. Luar biasa, Bro. Waktu gue datang itu, Kiki itu bisa mempersatukan Pak Ganjar sama Anies dalam satu table. Ada Ganjar, ada Anies, ada Bu Susi, ada Ketua PAN. Keren. Dalam satu Kiki frame. gue bilang gokil ini. Gokil. Kalau ada yang bilang Kiki berubah, bukan berubah, dia bertumbuh. Bertumbuh, guys. Dia udah makin ke atas ininya, lingkungannya. Lingkungannya. Gokil gue bilang sih. Cing. Oke, kalau begitu. Terima kasih ya. Udah main ke podcast Temenan Sama Nasib. Terima kasih. Cing Abdel sama keluarga sehat-sehat terus. Amin ya Allah. Semoga apa yang pengen Cing Abdel lakuin ke depan. Kayaknya gue mencoba bertahan dengan apa yang, paling tidak gue bertahan dengan apa yang gue punya sekarang lah. Standarnya harus kayak gini karena ada tuntutan-tuntutan yang harus gue penuhi dan hanya bisa dipenuhi dengan standar hidup gue yang kayak gini. Maksudnya hidup gue bisa sehat, uang juga bisa gue dapet, terus juga waktu juga harus ada gitu. Standarnya paling tidak yang seperti kayak ini. Sekarang. Iya, ngejalanin apa yang dijalanin sekarang aja. Yes. Gitu. Semoga kita semuanya lancar-lancar terus ya guys. Amin. Sehat. Rezekinya tambah banyak, cepet kaya raya tapi berkah. Berkah. Jangan lupa umroh. Nah, iya, ya pada punya uang umroh lah. Gua. Iya kan gua iyain lu. Iya, tapi kenapa lu ngeliatin gua? Gua ikut. Enggak, lu dulu ikut gua. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di Temenan Sama Nasib. Bikin yang naas jadi sip. Mantap.